Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dalam kegiatan yang mulia, ya, yaitu pendampingan seleksi guru P3K. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ini merupakan program terobosan dari PGRI. Salam dan selawat senantiasa kita kirimkan ke Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan atau Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, prosesnya bisa sampai di sini dengan melalui beberapa tahap, ya, mulai dari pendaftaran, mengisi formulir, kemudian mengupload atau mengisikan data, sampai dengan Bapak Ibu dibagi dalam beberapa kelompok grup. Ada yang saat ini mengikuti secara daring, ada yang secara luring, daring atau dalam jaringan online. Ini upaya juga dari PGRI selain untuk bisa menjalankan program-programnya di masa pandemi ini. Apalagi ini saya kira baru, ya, di Sulawesi Selatan ini juga diadakan seleksi atau pendampingan untuk teman-teman guru yang akan mengikuti seleksi P3K. Kita patut apresiasi PGRI yang menginisiasi kegiatan ini. Dan ini saya kira tidak dipungut biaya juga. Kalau di daerah lain rasanya juga ada biaya seperti itu. Ya, menandakan bahwa kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya, untuk belajar, untuk berproses, untuk saling berdiskusi nantinya, tanya jawab terkait dengan hal-hal yang tentang pendampingan P3K ini. Bapak Ibu yang saya hormati, program P3K ini kita tahu bersama, ya, program pemerintah, ya, untuk diluncurkan tahun 2021 ini. Mengapa seleksi guru P3K ini dibuka? Karena memang ada kebutuhan guru yang cukup besar, ya, di negara kita ini. Ada 1 juta guru yang akan direkrut nantinya, ya, ini di luar yang PNS atau yang hanya P3K. Nah, apa yang menjadi tujuan dari P3K ini? Yaitu untuk memberikan kesempatan yang adil untuk Bapak Ibu guru honorer, ya, yang selama ini berjasa mengabdi, ya. Saya juga merasakan itu karena saya sama dengan Ibu Darmia juga, ya, honor di sini di SMP 1 ini cukup lama. Kalau dihitung dengan waktu masih di Bone juga honor, ya ada 5 tahun lebih. Baru terangkat Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu nantinya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Bapak Ibu, sedikit, ya, sebelum saya masuk di materi sebagai gambaran kepada kita bahwa pemerintah membuka kesempatan ini, ya, itu kepada rekan-rekan guru honorer baik di negeri maupun di swasta, ya, yang terdata di data pokok pendidikan, ya. Termasuk juga yang kedua, selain guru honorer rupanya ada juga, yaitu rekan-rekan yang saat ini pernah mengikuti pendidikan di PPG atau pendidikan profesi guru, ya. Selanjutnya gambaran dari P3K ini yaitu, ya, semua guru honorer, ya. Kalau dulu terbatas, kalau saat ini, ya, terbuka, yaitu syaratnya ada sekitar 1 juta guru, ya, yang akan direkrut. Namun walaupun terbuka,
tetap ada syarat-syarat yang berlaku. Ya, nanti kita lihat syarat-syaratnya. Oh ya, di formulir itu, Oh ya, di formulir itu saya kira sudah juga disampaikan bahwa apabila sudah terdata di Dapodik 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Kemudian Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar menyiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi apa yang dilakukan oleh PGRI ini sebagai wujud kepeloporan ya, karena kalau menunggu dari Kemendikbud itu melakukan pelatihan seperti ini juga, maka itu juga belum jelas kapan waktunya. Jadi PGRI mengambil inisiasi seperti ini. Selanjutnya, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Informasi bahwa sama dengan yang PNS atau ASN ya, Bapak Ibu. Namun memang yang membedakan nanti di pensiunnya. Ya. Lalu biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Ya, saya kira itu hanya gambaran awal saja tentang seleksi P3K yang sekarang sedang kita akan ikuti pendampingannya, Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya saya coba ke paparan materi saya, yang mana teman-teman rekan panitia di PGRI memberikan materi kepada saya untuk penguatan tentang bidang mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bidang mata pelajaran bahasa Indonesia kita tahu bersama bahwa ada beberapa jenis tes yang diujikan dalam seleksi P3K, meskipun yang baku atau yang paten itu belum ada secara pasti ya, tetapi rekan-rekan PGRI mencoba mengambil acuan untuk tes PNS atau ASN tahun lalu ya, bahwa ada tes wawasan kebangsaan, ada kemudian tes skolastik, ada pedagogik, ada juga dasar-dasar logika ya, atau juga termasuk bahasa yang diujikan. Jadi kalau dibuat dalam mata pelajaran terbagi 3, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan PKN. PKN itu wawasan kebangsaan. Ya. Tentang bahasa, Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu ini sebagai pendidik, jadi tentang bahasa, Bapak Ibu saya kira jadi sangat paham tentang bahasa itu ya, bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai ujaran ya, yang mana terdiri dari kata, kalimat, dan nantinya paragraf. Nah, apabila ini menjadi mata ujian ya, maka tentu kita akan banyak disajikan tentang teks, berbasis teks ya Bapak Ibu. Tidak sama waktu mungkin ada Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia mengajarkan, ada juga selain teks, ada secara lisan dan sebagainya. Tetapi karena ini adalah ujian, ya semuanya berbasis teks, baik itu nanti berupa kata, kalimat, paragraf ataupun wacana. Ya. Jadi yang soal-soal yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut, entah itu nanti deskripsi, jenis teksnya, teks argumentasi, teks prosedur, entah itu nanti yang mau diujikan adalah kata atau kalimat. Ya. Jadi kami di sini memfasilitasi Bapak Ibu hanya bersifat menyegarkan kembali, karena Bapak Ibu ini bukan sesuatu ember yang kosong ya, kondisi, tapi Bapak Ibu semua ini sudah punya basic seperti itu. Kita hanya merefresh atau menyegarkan kembali. Jadi yang pertama yaitu tentang menentukan makna kata. Mudah-mudahan ya, saya izin dari Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menentukan makna kata. Ya. Jadi dalam menentukan makna kata, apa yang pertama kita harus lihat atau identifikasi itu konteksnya, konteks kalimatnya itu.
Ya, konteks kalimat. Bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Jadi kita lihat contoh soalnya Bapak Ibu. Nah ini, ya. Contoh soalnya untuk soal yang pertama, kita bisa lihat sama-sama keadaan dunia yang semakin mengglobal secara tidak langsung telah memaksa kita untuk mempertajam pengamatan kita terhadap informasi-informasi yang beredar. Selain itu, keadaan ini juga telah menuntut kita untuk memperbaiki kualitas diri. Salah satu kunci untuk mencapai beberapa poin tersebut adalah dengan membaca. Tidak cukup hanya dibaca ini paragrafnya ya, tetapi yang utama adalah apa yang ditanyakan. Ini adalah stimulus. Kemudian kita lihat apa yang ditanyakan. Jadi ada juga anggapan bahwa untuk teks-teks yang sifatnya wacana kita perlu tahu apa maksud dari soal tersebut. Yang ditanyakan adalah makna kata kualitas pada kalimat nomor 2 teks tersebut. Yang mana kalimat nomor 2? Ini kalimat 1, ini kalimat 2. Ada kata kualitas? Iya, ada. Nah, itu yang ditanyakan. Ya. Berarti makna kata kualitas pada nomor 2 teks tersebut adalah, kita perhatikan opsinya. Saya masih menggunakan 4 opsi dulu, nanti Bapak Ibu nanti di tes pedagogi sampai 5 opsi atau 5 pilihan jawaban. Ya. Kira-kira makna kualitas A, B jumlah, C kepedulian, D intelijensi. Jawabannya adalah iya, betul sekali. Ya, yaitu mutu. Nah, ini bisa saja dalam satu saja teks, tetapi kalau kita langsung mengidentifikasi apa maksud pertanyaannya, apa yang ditanyakan, kita langsung ada di gambaran. Ketika membaca soal, langsung kita tertuju untuk memerhatikan ini, apa konteks kata kualitas ini. Oh, ternyata arti kata kualitas adalah mutu. Jelas ya Bapak Ibu? Ya. Jelas. Baik, selanjutnya kita melangkah ke nomor 2 tentang menentukan pernyataan sesuai teks. Nah, tadi makna kata, sekarang pernyataan lagi yang sesuai dengan isi teks. Wah, ini juga sering muncul soal-soal seperti ini, ya. Nah, bagaimana cara menentukan pernyataan? Yaitu menyatakan atau menjelaskan satu lebih data atau fakta yang terdapat pada teks. Itu kata kuncinya. Kalau menentukan pernyataan, kita cari data atau fakta di dalam teks tersebut. Ya, kalau bersifat masih asumsi gambaran, wah, mungkin bukan itu yang dimaksud. Baik, contoh soalnya. Pernyataan yang sesuai isi teks tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa dibaca. Rekan-rekan yang sedang daring juga bisa dibaca sendiri. Yang mana pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Berdasarkan survei UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia berada pada urutan paling rendah di Asia. Rendahnya minat baca masyarakat kita sangat memengaruhi kualitas bangsa karena tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Ini tentang banyak diulas tentang rendahnya minat baca. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah kualitas bangsa dipengaruhi rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Ya, kualitas bangsa ini. Ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ini yang di garis bawah ini, nah ini faktanya. Ya, tadi kan fakta. Kalau ini urutan minat baca masyarakat Indonesia terendah negara lain, ya ini hanya bagian ya, tetapi yang inti adalah bahwa kalau minat baca masyarakat rendah, maka kualitas bangsa itu juga ikut rendah. Ini inti poin dari paragraf. Oke Bapak Ibu.
Baik, selanjutnya tadi sudah tentang makna, kemudian pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Sekarang tentang kesalahan penggunaan kata. Perhatikan arti atau maksud kalimat secara utuh. Jika kata tidak mendukung makna atau maksud kalimat, berarti kata tersebut tidak tepat. Jadi kalau ada makna atau maksud tidak mendukung kalimat, berarti kata tersebut tidak tepat. Kita lihat contoh soalnya. Nah ini, dengan badannya yang kecil di dunia diplomatik, Agus Salim dikenal dengan jabatan The Grand Old Man sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Nah, yang ditanyakan apa? Kesalahan penggunaan kata pada kalimat tersebut. Wow. Berarti ada kesalahan penggunaan kata yang kita lihat. Pilihannya ada jabatan, ada badannya, ada pengakuan, dan ada prestasinya. Yang mana menurut Bapak Ibu merupakan kesalahan? Yaitu dengan jabatan. Karena dari Grand Old Man ini bukan jabatan, bukan jabatan. Dengan badannya yang kecil, tidak ada masalah dengan badannya. Kalau kecil orangnya memang kecil ataupun besar ataupun standar. Di dunia diplomatik besar dikenal dengan jabatan. Ini bukan jabatan seandainya dengan panggilan atau dikenal akrab dengan sapaan, masalah tapi dengan jabatan. Nah, padahal bukan jabatan. Ini tadi yang dimaksud dengan penggunaan kata. Selanjutnya Bapak Ibu, penggunaan ejaan. Tadi katanya sekarang ejaan lagi. Ya sudah kata. Ya itulah bahasa, karena memang apa yang terdapat dalam satu teks itulah yang kita kaji, itulah yang kita baca, itu yang kita analisis sampai kita bisa mengerti makna dari suatu teks atau kalimat. Penggunaan ejaan, menggunakan ejaan secara tepat pada kalimat. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, paragraf dan sebagainya dengan kaidah tulisan huruf yang distandarisasikan dengan mempunyai makna. Itu ejaan. Kemudian kalau berpedoman pada IED atau UED, ada huruf kapital, kata baku dan tidak baku penulisan di sebagai imbuhan atau kata depan. Itulah ejaan Bapak Ibu. Mau tentang katanya kata penggunaan huruf kapital, penggunaan awalan di, imbuhan di, itu semua tentang ejaan. Kita lihat contoh soalnya. Yang ditanyakan adalah penggunaan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut. Berarti ada yang ejaannya salah Bapak Ibu bahkan 3 salah dan hanya 1 yang tepat di sini. Nah, yang ditanyakan kira-kira mana yang tepat di sini? Di antara 4. Silakan dicermati. Di masa lalunya yang serba kekurangan, angin tetap bersyukur. Apa yang ganjal di sini? Karena pengaruh internet, banyak remaja bergaul dengan gaya Amerika-Amerikaan dan sebenarnya sesat. Banyak uang lokal yang dijual di pasar tradisional. Karena kemampuan yang dimilikinya tidak salah jika Rama menjadi atlet nasional. Jawabannya adalah apakah A, B, C, dan D? Apakah 1, 2, 3, dan 4? Kita lihat Bapak Ibu. Jawabannya yang benar itu adalah D. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena di sini di masa lalu yang serba kekurangan, amin tetap bersyukur, tidak perlu ada koma. Kemudian yang kedua ini karena pengaruh internet, banyak remaja bergaul yang lain. Ini ke Amerika ini pakai tanda datar Kemudian ini banyak buah lokal yang dijual di pasar. Kalau menunjukkan tempat, penulisannya harus dipisah. Kalau yang keempat ini memang ada 2 kalimatnya. Karena kemampuan yang dimilikinya tidak salah jika Rama menjadi atlet nasional. Kalau atlet salah juga atlet.
ya kita mengatakan atlet nasional. Ya, Bapak Ibu, itu tentang penggunaan ejaan dalam suatu kalimat. Ini sering juga muncul soal-soal seperti ini, ya, tentang penggunaan ejaan, baik itu dalam siswa kita yang ujian, PNS yang mau ini ya. Selanjutnya tentang simpulan, apalagi ini tentang simpulan Bapak Ibu. Simpulkan, dibahas dikaitkan disajikan wacana yang panjang, lalu diminta simpulkan. Padahal nanti juga ada mengatakan rangkuman, ada nanti juga mengatakan, nah ini ada petunjuknya untuk membedakan simpulan, rangkuman dan sebagainya. Pernyataan yang sesuai, pernyataan yang tidak sesuai. Kita lihat simpulan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi mencakup keseluruhan. Langkah-langkahnya kalau mau menentukan simpulan Bapak Ibu, pertama kita mencari fakta-fakta atau informasi yang ada dalam paragraf, terutama gagasan utama dan gagasan penjelas. Karena dalam suatu paragraf itu ada satu gagasan utama dan ada satu gagasan penjelas, ya. Kemudian kita mengajukan pendapat berdasarkan fakta-fakta. Kita lihat contoh soalnya. Ya, yang ditanyakan adalah simpulan. Ya. Simpulan. Berdasarkan ya dari baca. Silakan Bapak dicermati bacaannya. Lalu ditentukan mana kira-kira jawaban yang tepat. Ya. Simpulan berdasarkan survei ESCO ini sudah dibaca tadi ya. Maka yang mana menjadi simpulan dari paragraf tersebut? Ya, jawabannya yaitu B. Untuk mengejar kemajuan negara-negara lain perlu ditemukan minat baca. Karena simpulan itu merupakan pendapat akhir dalam suatu bacaan, ya. Pendapat akhir. Jadi di sini ada kata kuncinya ini minat baca di sini ya. Baris pertama ini ya agar bisa mengejar ketertinggalan, maka minat baca harus ditumbuhkan Bapak Ibu. Jadi memang bahasa itu banyak orang menganggap bahwa bahasa ini atau uji bahasa aja gampang ji, tetapi rupanya hampir semua jawabannya mirip mengarah ke soal. Tidak ada opsi-opsinya ini ya lepas dari soal, sehingga banyak orang yang menganggap sepele bahasa Indonesia tapi justru rendah dinilai bahasa Indonesia, ya. Karena itu tadi kita harus memahami apa maksud dari setiap pertanyaan tersebut. Nah, tadi tentang simpulan, sekarang ide pokok ini juga selalu muncul tentang pertanyaan tentang ide pokok dalam suatu bacaan atau gagasan pokok. Kalau tidak menggunakan kata ide, gagasan pokok atau pikiran pokok, ya itu dalam, tapi maksudnya sama. Apa yang menjadi ide pokok dalam suatu paragraf? Ini kita lihat Bapak Ibu. Ide pokok itu pembahasan dalam paragraf, intinya. Karena memang begitu dalam sistem penulisan pengembangan suatu paragraf, setiap paragraf itu punya gagasan, ide, sehingga melangkah lagi ke paragraf yang di bawahnya. Nah, berikutnya ada di situ suatu ide pokok, gagasan pokok. Walaupun sulit dilihat Bapak Ibu, kenapa sulit? Namanya gagasan, ide. Bisakah dilihat itu ide, gagasan? Saya bisa ide, tahu idenya Bu Haji. Yang melihat saya, tidak bisa, kecuali kalau dia ungkapkan melalui kata-kata nanti. Nah, itulah memang salah satu tantangan untuk menentukan ide pokok, karena tidak bisa dilihat. Dia menyebar, dia tersirat, abstrak, terkandung di dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok itu. Tapi ada cara untuk dapat menentukan, yaitu kita lihat
kalimatnya. Kalau Kalimat kan bisa dilihat dalam paragraf Bapak Ibu ya. Ya, saya langsung saja misalnya ini. Ini kan kalimat. Ini kalimat kita bisa lihat, tapi gagasan tidak bisa kita lihat di sini. Kita hanya bisa tangkap, kita hanya bisa interpretasi, tafsirkan itu gagasan. Karena tidak bisa dilihat apa gagasannya penulis yang mau disampaikan di sini. Kalau kalimat bisa, kalimat pertama ini pohon mangga mempunyai ciri-ciri antara lain. Kemudian kalimat dua, batang mangga tegak bercabang agak kuat. Itu kalimat, tapi gagasan. Ide pokok dalam paragraf ini bisa dilihat tidak. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan membaca paragraf ini, memahami isinya, dan yang kata kuncinya adalah tentukan kalimat utama. Kenapa kita harus cari kalimat utamanya, Bapak Ibu? Karena ide pokok itu terkandung di dalam kalimat utama. Jadi untuk kita bisa tahu ide pokoknya ini, kita cari kalimat utamanya. Apa itu kalimat utama? Kalimat yang isinya bersifat pernyataan umum dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Dalam satu paragraf, ya, ada satu kalimat utama. Ya, ada satu kalimat utama. Bisa terletak di mana? Di awal paragraf. Tadi namanya deduktif. Bisa di akhir paragraf. Namanya induktif. Tapi kalau di awal dan di akhir bisa tidak bisa, karena biasa ada paragraf, ada penekanannya lagi di akhir itu, namanya itu campuran atau deduktif induktif. Nah, kita melihat ide pokok dalam paragraf ini. Jadi kita cari kalimat utamanya itu, karena itu tadi kuncinya ya, tipsnya untuk menemukan ide pokok, cari kalimat utamanya. Pohon mangga mempunyai ciri-ciri antara lain berperawanan besar, dapat mencapai tinggi 40 meter, meski kebanyakan mangga peliharaan hanya sekitar 10 meter atau kurang. Batang mangga tegak bercabang agak kuat, daun lebat membentuk tajud, kulit batangnya. Ada ini yang dibahas tentang mangga ya. Mangga ada batangnya berbentuk apa, daunnya berwarna apa, ada tingginya, ukurannya, daunnya bersisik-sisik. Berarti apa yang ditanyakan di sini Bapak Ibu di antara A, B, C, D ini? Tinggi pohon mangga, ciri batang pohon mangga, pohon mangga, iya, B yang lebih umum, pernyataan umum ya, ciri pohon mangga. Karena kalau batang ini mengkhusus ya, padahal gagasan itu adalah menyeluruh, betul, umum. Jadi jawabannya adalah ciri-ciri pohon mangga. Ada daunnya berbentuk apa, dahannya tingginya berapa, kemudian mungkin ada nanti juga buahnya ya, silakan. Jadi begitu dalam setiap paragraf itu ada ide pokok. Jelas Bapak Ibu ya. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini tadi terletak di awal Bapak Ibu ya, namanya. Ini kalimat utamanya pohon mangga. Selanjutnya menentukan kalimat utama tadi, ide pokok atau gagasan utama, sama ya, pikiran utama. Sekarang kalimat utama bisa di awal, akhir, awal dan akhir. Kita lihat. Ya. Pertanyaannya adalah kalimat utama teks tersebut terletak pada kalimat nomor berapa? Ya. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman mangga. Mangga terutama ditanam untuk buahnya. Buah yang matang untuk dimakan dalam keadaan segar. Ya. Ini mangga. Yang mana yang bersifat umum di sini? Karena kalimat utama itu bersifat umum, yaitu di satu ya, tentang manfaat dari tanaman mangga ya. Kalau manfaatnya tanaman mangga, ya itu ya, ya dalam keadaan segar,
bisa dicampur es, kemudian diminum, banyak manfaat mangga dijadikan pakan ternak, ya. Dan mudanya dijadikan lalap atau sayuran, kayunya dapat dijadikan arang yang baik. Banyak sekali manfaatnya, mulai dari buahnya yang memang enak dimakan, buah dia. Iya, buah sangat paham saya kira itu siap. Karena kalau selalu bergerak aktif, aerobik, wah. ya jadi enak di saya kira itu perlu didukung dengan nutrisi yang baik. Ini nomor satu kalimat utamanya. Selanjutnya, maaf, nomor 8 tentang ringkasan, menentukan ringkasan teks. Ya. Ringkasan, penyajian singkat dari suatu tulisan. Kalau ada 2 atau 3 paragraf, bagaimana kita menentukan ringkasannya? Pak, gagasan ini. Wah, ya itu ini teorinya Bapak Ibu. Gabungkan gagasan utama dari tiap paragraf. Ada gagasan utama paragraf 1 digabung dengan gagasan utama paragraf 2. Tadi kita sudah lihat teorinya caranya menentukan gagasan utama ya dalam sebuah paragraf. Ini kalau ringkas pertanyaan tentang ringkasan, kita gabungkan itu. Kita gabungkan gagasan utamanya tiap paragraf. Kita lihat contoh teksnya. Ini ada 2 paragraf. Maka nasi bersama mie sangat tidak baik bagi tubuh. Hal ini disebabkan nasi dan mie merupakan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Padahal selain karbohidrat, tubuh juga memerlukan asupan protein, lemak baik, mineral, dan lain-lain. Mengonsumsi nasi bersama mie akan menghasilkan kalori yang tinggi. Kalori yang dihasilkan itu sekitar 750 kalori per porsi. Ya. Secara normal makanan yang dicerna tubuh akan menjadi gula dan menyebabkan pankreas menghasilkan hormon insulin. Jika yang dimakan berjumlah banyak dan berkalori tinggi, maka jumlah hormon insulin juga akan melonjak tinggi. Nasi kalau dicampur ini makanan yang andalan kita dulu waktu masih sekolah atau waktu masih zaman anak kos ya tapi mau diapa, tidak ada pilihan, kiriman juga ya, masih lambat datangnya, terpaksa ambil yang praktis 3M, murah meriah, apalagi M-nya 1, yang penting tidak mencret itu aja. Ya. Ringkasan teks tersebut adalah yang ditanyakan simpulannya. Ya. Jadi kita tentukan dulu sepertinya ini ya kalimat utama atau gagasan pokoknya makan nasi bersama mie sangat tidak baik, karena ini kalimat berikutnya menjelaskan kenapa tidak baik ya. Ini disebabkan nasi ini merupakan makanan karbohidrat yang tinggi ya. Itu. Kemudian ini juga kalimat kedua, ini yang baris pertama ini juga merupakan kalimat utama. Atau di sini terdapat gagasan utamanya, gagasan pokoknya. Karena kalimat selanjutnya ini menjelaskan yang di awal ini ya, bahwa menghasilkan kalori yang tinggi ini berapa jumlah kalorinya 750, apa bisa menjawabkan apa menyebabkan pankreas menghasilkan hormon insulin yang bisa menyebabkan penyakit diabetes yang tinggi. Oke, Bapak Ibu, tadi teorinya yaitu menggabungkan kalimat utama di paragraf 1 dan kalimat utama di paragraf 2. Berarti ya mengonsumsi nasi bersama mie akan menghasilkan kalori tinggi yang tidak baik bagi tubuh. Jadi ini kalau ada nanti soal yang menanyakan tentang apa ringkasan dari bacaan tersebut, ya, ada beberapa paragraf, berarti kita cari karena ada pasti perpaduan gagasan pokok di paragraf 1 dan gagasan pokok di paragraf kedua. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, yang garis bawahi menandakan kalimat utama di masing-masing paragraf. Disampaikan saja, kalau saya agak cepat atau agak lambat menjelaskannya, saya tidak terlalu terburu-buru, yang penting kita bisa paham. Ya, yang penting kita bisa paham daripada kita agak cepat melangkahnya, tapi lewat saja ya. Walaupun memang saya menyiapkan banyak contoh soal, tapi ya entah nanti sampai waktu
jam 9.30 kita selesai sampai di mana. Nanti kan ini filenya bisa Bapak Ibu ambil, bisa juga lihat-lihat di rumah ya. Iya, seperti itu. Menentukan pendapat persetujuan. Ya. Menentukan pendapat persetujuan. Ya, bagaimana caranya itu kita melihat apa respon baik atau yang mendukung terhadap suatu hal atau masalah. Kita lihat yang mana yang pendapat yang menyatakan persetujuan pada teks tersebut, ditandai nomor berapa. Buku kumpulan cerpen remaja ini dapat menjadi inspirasi remaja disampaikan dengan penggunaan bahasa yang sederhana, buat isi cerita mudah dipahami. Sayang, ada beberapa cerpen yang kurang layak dibaca oleh remaja. Tema dan bahasa cerpen tersebut lebih sesuai untuk orang dewasa. Ya, ini memang tidak ada kata-kata tersurat saya setuju tema cerpen ini, tidak ada. Yang dicari itu karena ini biasanya tersirat atau terkandung di dalam kalimat. Yang mana yang menyatakan persetujuan? Ya, kita lihat di awal ini dengan penggunaan bahasa yang sederhana buat isi cerita mudah dipahami. Seolah itu menandakan persetujuan ya, bahwa cerpen ini memang layak untuk dibaca. Ya, jadi jawabannya adalah B. Karena yang lain ini Bapak Ibu ini hanya memberikan informasi saja. Cerpen kurang layak dibaca oleh remaja, 5 dan bahasa bisa sesuai orang dewasa ya. Ini malah menandakan pernyataan yang kontra atau tidak mengajak kita untuk menyetujui. Tapi kalau nomor 2 ini tersirat bahasanya, ya, karena bahasanya sederhana menjadi mudah dipahami. Jadi seolah siapa aja. Tolong apakan suara saya tidak steril atau benar. Mungkin laptop saya aktif tadi aman. Selanjutnya menentukan makna simbol ini juga sering muncul di mata ujian atau soal ujian Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menentukan makna simbol, yaitu melihat makna teks secara utuh. Ya. Contoh soalnya yaitu makna simbol kata yang ditulis miring pada teks tersebut. Jadi tulis miring kita langsung tertuju ke sini ya, saya kata. Tapi untuk membuat kita bisa paham dan tidak terkecoh, mau tidak mau tetap harus dibaca Bapak Ibu ya, karena waktu yang diberikan itu memungkinkan untuk kita baca teksnya. Walaupun hanya dibacanya satu kali, nanti ya baca berulang-ulang nanti di situ terus. Ya tidak maju-maju ke soal berikutnya. Mamaku meneteskan air mata bukan karena sedih, tapi karena mama bahagia. Di hari ibu tanggal 22 Desember, aku bawakan mamaku seikat bunga. Aku persembahkan bagi mamaku yang telah mendidikku dengan sabar dan penuh kasih sayang. Mama, aku sayang padamu, bisikku di telinga mama. Makna kata simbol seikat bunga ini artinya apakah rasa rindu, rasa sayang, keindahan karena bunga? Banyak sekarang yang suka bunga karena indah. Ya, tapi kita harus lihat ya konteks kalimatnya. Kenapa diberikan seikat bunga kepada mama? Karena sayang. Iya, rasa sayang. Selanjutnya nomor 11 melengkapi teks dengan kalimat. Ya, jadi ini ada satu teks, ada kalimatnya yang dihilangkan. Nah, kita diminta cari apa kira-kira kalimat yang sesuai dengan paragraf tersebut atau untuk melengkapi paragraf tersebut. Ya. Nah, bagaimana menentukan ini? Kita lihat kata rujukan ya, kata sebelumnya dan kata setelahnya.
Ya, dan juga konjungsi atau kata sambung antar kalimat. Kita lihat contoh soalnya. Ya. Nah, ini ada yang rumpang Bapak Ibu ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah. Silakan Bapak Ibu dibaca soalnya. Rekan-rekan yang daring juga silakan dibaca. Ya, jawabannya adalah A. Ya, yang sesuai. Luar biasa Bapak Ibu ini kompak menjawab A. Ya, jadi memang kalau diperhatikan konteks kalimatnya, kata sebelum ketika berkunjung ke sebuah desa, lihat sebuah sekolah, meski lingkungannya tampak asri, tetapi keadaan sekolah itu memprihatinkan. Atau bangunan terbuat dari rumbai daun, separuh dinding dan sebagainya ya. Jadi memang sesuai dengan konteks kalimatnya. Selanjutnya menyusun kalimat atau laporan. Ya, berarti kalau laporan harus berurut ya, harus sistematis. Nah, kita lihat. Nah, susunan kalimat tersebut supaya menjadi teks laporan yang tepat adalah, wah ini perlu menganalisis kalau soal-soal begini. Ya, kadang membuat pusing ini kalau kita mau berkecuali katanya. Kita lihat yang mana kira-kira di awal. Biasanya dimulai dari kata ya. Ya, silakan. Ya, jawabannya adalah pada hari Sabtu, ya, siswa SMP Harapan berkumpul di lapangan sekolah untuk persiapan keberangkatan. Ya, ini kelihatan ya. Kemudian yang kelima, sebelum berangkat kami diberikan pengarahan hipnosis. Setelah pengarahan kami semua harus menunggu kedatangan kepala SMP Harapan. Beberapa menit kemudian kepala sekolah pun hadir dan langsung memberi sambutan. Setelah mendengarkan sambutan kepala sekolah, kami semua berangkat menuju ke ibu kota Jakarta. Jadi memang ada urutan-urutan yang logis ya, yang masuk akal, sistematis untuk tentang laporan perjalanan, laporan ketika kita membuat satu laporan. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya melengkapi teks atau petunjuk dengan kalimat. Ya. Jadi melengkapi kalimat ini kita harus mencermati logika berpikir, peruntutan kalimat, dalam hal ini penanda bahasa, kata penghubung, kata ganti dan kata acuan. Lalu keterkaitan antar kalimat sebelum dan kalimat yang akan digunakan melengkapi sesudah yang dirumpangkan. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, nah, ini kalau tadi ya angka-angka jawabannya, sekarang kalimat yang disediakan yang mana melengkapi kalimat tersebut. Silakan dicatat. Ya, betul C. Yaitu berdasarkan hasil catatan tersebut, buatlah rangkuman dengan menggunakan bahasa asing. Ya.
Selanjutnya menggunakan istilah secara tepat. Sama dengan tadi, kita harus cermati bagian sebelum dan sesudah yang dirumpangkan. Apakah istilah tersebut mendukung makna kalimat nantinya? Kita lihat. Sebagai upaya melindungi warga negara dari titik buruk internet. Nah, Cina telah mendirikan rumah sakit untuk mengobati korban kecanduan. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah sebagai upaya melindungi warga negara dari efek buruk. Kalau efektivitas kualitas itu tidak mengena. Ya. Selanjutnya menggunakan kata berimbuhan. Kita lihat. Soalnya penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan remaja, tetapi banyak yang di antara mereka tidak titik hal ini. Ya, apakah menyadari, memiliki, menjelaskan, menggunakan? Ya, jawabannya adalah A. Banyak yang tidak menyadari hal ini. Jadi ini kata Bapak Ibu ya, kalau tadi itu ada efek. Selanjutnya menggunakan kata ulang. Sejak kecil Farid tak pernah tahu sosok ayahnya sehingga ia sering angan-angan jangan mengani, yang benar adalah berangan-angan. Ini saya kira cukup jelas. Lalu ini penggunaan tanda baca titik koma. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah ketika mentari mulai terlihat merangkak perlahan di ufuk timur, Raudah nampak bergegas menuju kamar tidur anaknya. Yang merupakan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut, yaitu C. Ketika mentari mulai terlihat merangkak perlahan di ufuk timur, Raudah nampak bergegas menuju kamar tidur anaknya. Ya. Selanjutnya kalimat tidak efektif. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang berlebih-lebihan atau mubazir atau memberikan makna ganda, ambigu. Kita lihat contoh soalnya. Bagian awal buku ini menjelaskan tentang berbagai jenis kecerdasan dalam diri manusia. Bagian selanjutnya buku ini menjelaskan setiap orang memiliki potensi dan lain sebagainya. Apa yang diakan yaitu kalimat yang tidak efektif pada teks tersebut ditandai nomor. Ya, apa yang tidak nyambung di sini Bapak Ibu? Ya. Kita lihat jawabannya adalah 4. Bagian akhir buku ya, ini tidak sesuai dengan di awal tadi ya. Karena di awal ini menjelaskan tentang berbagai jenis kecerdasan dalam diri manusia. Baik, selanjutnya kalimat yang tidak padu atau tidak nyambung. Tadi ya, kita lihat. Kalau paragraf padu itu yaitu kalimatnya yang tersusun dengan logis dan serasi. Ya, antar kalimat dalam paragraf padu saling berkaitan sehingga membentuk keutuhan ide. Kita sudah bahas ini, kita langsung lihat contoh soalnya. Pertanyaannya yaitu kalimat tidak padu pada teks tersebut ditandai nomor berapa? Yang tidak padu. Silakan dibaca. Jadi jawabannya adalah C, yaitu yang tidak padu dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya memperbaiki penggunaan kata.
Ya. Jadi Pertanyaannya ini adalah perbaikan kata mendahului pada kalimat tersebut yang tepat adalah, ini contohnya, jika secara benar sangat banyak manfaat yang diperoleh daripada internet, di antaranya dapat mendahului perkembangan informasi dengan cepat. Apa yang bisa menggantikan kata mendahului? Yaitu apa manfaatnya internet? Itu kita bisa mengetahui perkembangan informasi dengan cepat. Bukan mendahului, bukan mendahului, tapi mengetahui. Kemudian memperbaiki penggunaan istilah. Metode yang digunakan guru dalam mengajar merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meraih aktivitas proses belajar mengajar. Perbaikan penggunaan istilah aktivitas pada teks tersebut yang tepat adalah, ya, ganti kata aktivitas agar guru bisa menyampaikan proses belajar, yaitu efektivitas. Selanjutnya kalimat. Jadi tadi perlu kita mulai dari menentukan yang mana kalimat yang salah, ya, yang mana bagaimana kita melengkapi kalimat. Sekarang kita diminta lagi perbaiki kalimat. Cermati kalimat, apakah ada kata yang dapat dihilangkan tapi tidak mengubah maksud menjadi kalimat efektif. Ya. Ketika sudah mencapai taraf kecanduan, media sosial dapat menyebabkan remaja malas berpikir dan belajar. Perbaikan kalimat tersebut supaya menjadi kalimat efektif adalah menghilangkan kata ketika sudah saat, ya, agak tidak relevan, ya, jadi dihilangkan saja ketika sudah mencapai taraf kecanduan, ya. Jadi kadang kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, kadang terjadi pemborosan kata-kata, ya, supaya, atau contoh katanya, ya, Bapak Ibu harus sebaiknya memerhatikan apa yang dia sampaikan ini agar supaya Bapak Ibu bisa paham. Itu kan boros, ya. Ini saja satu, agar atau supaya. Ya, jangan agar supaya, karena itu namanya tidak efektif atau pemborosan kata-kata. Kemudian yang kelima, menentukan alasan ketidakefektifan kalimat. Ya. Dampak negatif media sosial diantaranya dapat menyebabkan banyak bermacam-macam tindak kejahatan. Alasan ketidakefektifan kalimat tersebut adalah kenapa tidak efektif. Dampak negatif media sosial diantaranya dapat menyebabkan banyak bermacam-macam. Sudah banyak bermacam-macam lagi. Jadi, ya, kata banyak tidak diperlukan karena bermacam-macam bermakna banyak macam. Jangan lagi banyak bermacam-macam. Ya. Semua hadirin dan hadirat yang saya hormati semua. Padahal kalau kita sudah mengatakan hadirin dan apalagi dan hadirat, berarti sudah semua, tidak usah lagi semua hadirin dan hadirat. Ini contoh-contoh penggunaan kata. Saya sampai di nomor 25 saja, Bapak Ibu, ya. Kalaupun ini sebenarnya masih ada untuk contoh soal bahasa desa. Saya mau melangkah ke soal pedagogik. Mudah-mudahan masih ada waktu. Nanti juga di akhir ini silakan ada nanti juga soal-soal yang Bapak Ibu bisa tes uji, nanti Bapak Ibu bisa juga nanti lihat skornya, ya, setelah menjawab soal-soal tersebut. Sedikit saya melangkah ke soal pedagogik. Nah, kalau tadi itu tentang agak cenderung ke pertanyaan-pertanyaan tentang kebahasaan, sekarang tentang pedagogi atau terkait dengan profesi kita selaku guru. Ini
sangat memungkinkan juga muncul soal seperti ini di PPK, karena PPK ini adalah khusus guru, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran, silabus, RPP, ya, bagaimana kiat-kiat kita dalam menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran di kelas. Ya, kita lihat Bapak Ibu, indikator yang pertama yaitu dengan mencermati standar kompetensi, lulusan peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Silakan diperhatikan contoh soalnya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk berupa kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah ini kata kuncinya. Yang mana C6 yang tepat? Yang E. Ada yang bisik saya di daring katanya. Oke. Mengelompokkan bahan, menyebutkan, menjelaskan. Ini kan mencipta sudah berarti membuat ya. Membuat berarti jawabannya adalah E. Betul sekali Bapak. Yang di daring, oke. Kita merangkak ini pembahasannya Bapak Ibu ya, level-level kognitif ya, yaitu C1 sampai C6. Ini adalah kolom kedua kata-kata kerja operasional yang sering digunakan dalam membuat soal. Ya. Selanjutnya tentang pertanyaan tujuan pembelajaran. Jadi itu memungkinkan kita nanti juga ada soal yang menanyakan tentang apakah kita mampu menentukan tujuan pembelajaran. Oke, kita lihat. Pada sebuah rancangan pembelajaran MPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah yang C, siswa dapat menjelaskan. Silakan diperhatikan Bapak Ibu. Ya. Oh, setelah ini kita mau lihat tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran itu selalu ada tahapnya ya, A, B, C, D itu ya. Nah. Baik, jawaban yang benar adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ya, terkait dengan indikator ini Bapak Ibu ya. Jadi ada indikator lalu dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Ini penjelasannya bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, guru kan biasa diminta untuk buat tujuan pembelajaran dari RPP-nya. Ada prinsipnya yaitu audiens. Ada kata peserta didik yang akan belajar, ya. Lalu ini peserta didik diharapkan behavior adalah perilaku yang spesifik akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam tersebut. Peserta didik dapat, itu maksudnya. Kondisinya adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Ya, artinya menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen ini ya, yang bagian condition. Dan terakhir degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku, yaitu mengoperasikan sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, itulah tips cara merumuskan tujuan pembelajaran dari suatu indikator pembelajaran. Selalu
mengaji pada 4 tahap ini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, audiensnya, kemudian behaviornya adalah siswanya dapat menjelaskan apa kondisinya, sebutkan media atau alat yang digunakan, dan terakhir yaitu degree secara benar atau secara baik. Ya. Selanjutnya pertanyaan tentang materi pembelajaran. Berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Ya, jadi ini kita mau menentukan materi apa dari tujuan pembelajaran itu. Betul-betul ini bertahap Bapak Ibu ya. Jadi sudah tadi tentang indikator tujuan pembelajaran, sekarang tentang materinya. Kita lihat contoh soalnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dari strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa dari tema atau topik ini, yaitu konsep. Kita lihat apa itu fakta, prosedur, keterampilan, konsep, dan prinsip. Ya ini Bapak Ibu ya. Ini adalah tahapan materi yang memang kita diharapkan selaku pendidik guru mampu menentukan materi kita itu apakah sifatnya faktual atau fakta. Ini kalau kita minta siswa menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itu namanya kita dalam tahapan pembelajaran fakta atau faktual. Kalau konseptual atau konsep, kalau kita meminta siswa untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, misalnya mengklasifikasikan atau mengelompokkan, ya, contoh tadi. Lalu prosedur apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Apa biasa itu cara membuat nasi goreng, biasa juga begitu ya. Berarti itu kita sedang pembelajaran prosedur atau bagaimana melatih otot-otot pinggul buaji. Itu ada biasa langkah-langkahnya buaji ya. Itu namanya Bu Aji sedang membelajarkan proses pembelajaran yang prosedur. Lalu ada prinsip apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Apa yang menyebabkan terjadinya hujan. Itu akan nanti muncul bahwa itu ada kandungan dari laut lalu dibawa ke awan, lalu awan membentuk gumpalan-gumpalan hitam dan sebagainya, kemudian terbentur terjadilah hujan. Itu namanya kita sedang membelajarkan prinsip. Lalu kalau keterampilan apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu, ya coba cari bahan-bahan bekas yang ada di rumahmu, ya buat itu menjadi sesuatu yang berguna. Atau kalau mau dikhususkan buat itu, ambil plastik sisa-sisa deterjen lalu buat menjadi tempat alat tulis misalnya dan sebagainya. Jadi kita sedang menunjukkan pembelajaran yang bersifat keterampilan. Selanjutnya aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian, peristiwa atau kisah. Orang tua yang membagikan harta warisannya kepada anaknya, setelah dibagikan anaknya jarang muncul lagi untuk menengok orang tuanya. Orang tuanya menelpon sedang sakit, anaknya dengan berbagai alasan
sibuk kah, ada ini ku, ada ini ku. Bagaimana sikap kami terhadap hal itu? Ini namanya aspek afektif. Kita mengujikan pertanyaan untuk mengetahui seperti apa sikap dari sang anak. Ya, tanpa harus kita tanya dia, tanpa kita harus observasi, kita sudah dari soal yang kita berikan kita bisa sebenarnya pahami karakter anak. Dan aspek motorik apabila siswa diminta menggunakan anggota badan. Misalnya senam buat dia, misalnya senam, ya, atau mempraktekkan bagaimana mengukur tinggi, ya, dengan berdiri sejajar dengan pohon, mungkin dalam matematika atau gerakan pramuka. Kira ini tentang jenis materi yang sering juga muncul dalam pertanyaan-pertanyaan ujian, apakah itu PPG, diklat PPG, ya, termasuk prediksi bahwa di P3K itu juga akan banyak muncul pertanyaan tentang pedagogi dan pengetahuan guru terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam mengajar. Selanjutnya pertanyaan tentang proses pembelajaran. Berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Oke, jadi selalu seperti itu, Bapak Ibu. Kita diberikan stimulus, kita diberikan suatu permasalahan